Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah, kali ini aku awali dulu kegiatan aku dengan ngerebus air minum ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang tuh kalau misalnya mau ngerebus air minum itu udah enak ya teman-teman. Tempatnya udah ada, kayunya juga tempatnya udah ada gitu ya. Jadi alhamdulillah udah lebih enak. Tapi di saat kalau hujan itu deras dan berangin teman-teman, ini tempat masaknya juga ini ya basah gitu teman-teman, karena air hujannya diterbangin angin gitu. Jadi kalau misalnya hujannya itu lumayan kenceng, emang lumayan basah juga, mungkin untuk si tempat tungkunya ini atau tempat masaknya ini kurang besar kali ya teman-teman. Tapi segini aja sih udah syukur. Kalau emang basah banget ya udah gitu ya, biarin aja dulu agak kering gitu. Tapi kalau misalnya cuman buat masak air doang mah ini sebenarnya udah cukup banget ya. Tapi ya gitu deh, kalau misalnya hujannya agak deres dan memang hujannya itu berangin gitu ya, di sini tuh juga agak-agak basah gitu. Nah, di sini aku mau ngerebus air minum dulu teman-teman, karena memang air minum di rumah tuh udah tinggal sedikit gitu ya, dan ini harus buru-buru sih aku masak. Karena memang ini tuh udah mau siang juga teman-teman, menjelang zuhur gitu ya. Jadi ini aku mau masak buru-buru karena insya Allah setelah ini aku mau pergi wirid juga teman-teman. Aku tuh wirid tuh sebenarnya sering ya teman-teman, cuman kadang tuh yang nggak aku videoin, kadang kalau lagi kumat ya aku videoin. Karena memang aku tuh wirid untuk wirid suku aja ya, untuk wirid suku itu 2 kali 1 bulan gitu ya. Nah untuk wirid RW juga 2 kali 1 bulan teman-teman. Jadi aslinya itu 4 kali dalam sebulan aku pergi wirid. Dan juga kalau wiridnya itu teman-teman memang harinya itu kayak apa ya, kayak berdekatan gitu loh, dalam minggu yang sama cuman beda hari gitu teman-teman. Jadi kayak misalnya dalam seminggu tuh ya bisa aja aku tuh wiridnya 2 kali kayak gitu teman-teman. Cuman ya apa namanya, cuman ya berasa juga ya 4 kali dalam sebulan gitu. Makanya kadang aku nggak ngevideoin karena ya menurut aku ya gitu-gitu aja sih kalau kegiatan wirid mah, ngaji gitu-gitu ya. Jadi kayak menurut aku kadang nggak perlu lah di videoin, tapi ya sesekali biar kegiatan aku tuh biar kelihatan juga lebih bervariasi gitu, makanya aku videoin daripada nggak aku videoin sama sekali gitu ya. Jadi walaupun dikit kadang ya aku usahain lah gitu ya. Oke, alhamdulillah ini udah selesai untuk air minumnya, tinggal nunggu mateng aja. Dan ini udah singkat ceritanya aja ya temen-temen. Ini alhamdulillah tadi airnya juga udah mateng, dan tadi itu Pak suami juga udah pulang gitu ya. Dan ini aku mau pergi wirid dulu. Kalau misalnya ini wirid RW ya teman-teman, kalau misalnya wirid RW itu memang Pak suami dia itu bisa pulang setengah hari karena memang kerjanya setengah hari gitu ya pas di hari wirid. Dan ini aku tuh mau ke rumah kakak ipar aku dulu karena mau perginya itu barengan gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ini aku udah siap, terus ini anaknya kakak ipar aku juga udah siap. Kalau si Twin mah teman-teman itu dia lagi tidur gitu ya teman-teman di rumah, jadinya nggak diajak ya. Karena jujur aku kalau misalnya pergi-pergi ke acara kayak gini emang lebih senengnya itu anak-anak itu nggak usah ikut gitu ya teman-teman, karena ya lebih riweh juga gitu ya bawainnya. Terus juga nanti kalau misalnya anak-anak itu lari sana lari sini kan nggak enak gitu ya, susah juga kan negornya sekaligus 2 gitu. Jadi yang paling aman itu ya udah nggak usah bawa anak-anak. Nah di sini aku silent aja ya teman-teman suaranya, karena memang apa ya udahlah nggak apa-apa di silent aja lah gitu ya. Aku voice over kan aja untuk video lagi baca yasinnya. Nah teman-teman kalau misalnya aku tuh ya, kalau untuk wirid-wirid tuh kalau emang aku tuh bisa pergi, aku bakal ngusahain banget ya buat pergi. Kecuali kalau misalnya memang aku tuh nggak bisa pergi, misalnya kayak tempatnya jauh, terus nggak ada motor dan anak-anaknya yang kayak pas lagi tidurnya banget gitu ya. Nah biasanya kadang aku nggak pergi. Tapi kalau misalnya kendaraannya kadang ada ya suka aku ajak juga sih anak-anak teman-teman, dan nanti setelah pulang wirid barulah mereka aku tidurkan kayak gitu.
Kayak beberapa waktu yang lalu ya teman-teman, ada wirid yang nggak terlalu jauh lah dari rumah gitu ya, masih bisa dijangkau jalan kaki lah. Jadi anak-anak ya udah aku ajakin aja gitu. Nah setelah pulang wirid, barulah anak-anak aku tidurin. Karena kan kalau biasanya anak-anak itu kan habis zuhuran jam satuan gitu, anak-anak kan tidur gitu. Nah berhubung wirid ya udah setelah pulang wirid aja gitu. Sampai rumah aku langsung tidurin anak-anak dan setelah itu baru aku langsung gercep masak kayak gitu teman-teman. Oke deh ya, di sini kita balik lagi ke videonya. Aku udah pulang wirid teman-teman. Ini aku udah nyampe di rumah lagi. Ini aku angkatin dulu jemuran pakaian karena aku tuh mau masakan. Takutnya nanti aku terlena dengan masakan malah aku lupa sama jemuran gitu ya. Dan ini aku mau masak menu yang simple banget sih teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu juga gitu ya, Pak Sam itu ada nangkap ikan teman-teman. Udah agak lama sih gitu ya. Jadi ikan itu tuh diminta tolong sama tetangga juga buat dibikinin pekasam teman-teman, atau ikan yang difermentasikan gitu. Nah alhamdulillah hari itu udah jadi ikannya gitu ya. Tadi di tempat wirid orangnya berpesan katanya udah jadi gitu ya, silakan dijemput katanya gitu lah. Hasil tadi ya udah aku jemput dan hari ini aku mau masak itu aja gitu ya, karena memang ya masak menu kayak gini aja tuh udah enak banget. Dan tadi kata Pak suami juga udah masak pekasam aja gitu, jadi udah ini aku masak yang simple aja. Kalau masak pekasam atau ikan yang udah difermentasiin gitu temen-temen tuh mudah banget ya, cuman modal bawang merah sama cabai doang, semua serba diiris-iris gitu, itu aja udah enak sih dimakannya. Palingan kalau mau nambah entah pakai telur dadar atau pakai rebusan sayur juga udah mantep banget. Berhubung ini tuh masih sore banget ya teman-teman, dan ini tuh aku mau masakin masakin si pekasamnya dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya sempat dan keburu ya aku bakalan ngambil sayur daun singkong aja di depan gitu ya, terus masak deh gitu ya. Tapi ini aku masak inilah dulu karena mumpung anak-anak juga masih tidur kan, jadi aku buru-buru aja masakin yang pentingnya dulu. Sebenarnya sih teman-teman, kalau aku sama Pak suami ya nggak ada sayurnya, cuman ini doang tuh udah bikin enak aja makannya gitu ya. Cuman nanti deh tergantung selera entar gitu ya. Kalau emang pengen ntar tinggal metikin aja daun singkong sedikit di depan, terus langsung direbus gitu. Aku tuh ya teman-teman tahu ikan difermentasi atau pekasam itu ya semenjak aku nyampe di sini gitu. Kalau dulu-dulu mah aku nggak tahu teman-teman, nggak tahu sama sekali ya. Pokoknya tahunya itu cuman cuman sekarang-sekarang lah gitu semenjak aku nikah. Dulu pas awal-awal aku nikah pernah juga sih teman-teman, aku tuh diliatin sama mama mertua gitu ya, tapi aku ngelihatnya itu malah geli teman-teman. Tapi setelah tahu rasanya gitu ya, rasanya itu mantul banget. Nah kalian jangan salfok ya tadi sama anak-anak karena udah ditidurin teman-teman anak-anak itu, tapi masih bangun kayak gini ya. Ya begitulah teman-teman, namanya bocil. Karena emang anak-anak itu nggak aku tidurin, nggak aku kelonin kalau nidurinnya teman-teman. Palingan kalau dia keluar kayak gitu, palingan bentar lagi aku anterin lagi ke kamar, dia itu bakalan tidur lagi gitu. Oke, bawangnya udah selesai aku potong-potong atau aku iris-iris. Lanjut di sini cabenya. Kalau untuk cabenya itu teman-teman memang enak kalau cabenya itu banyak ya. Jadi kayak lebih pedes gitu. Pokoknya mantep deh. Terus juga kalau misalnya di itu kayak kurang pedes teman-teman, menurut aku juga kurang enak gitu ya. Karena kan ini kan kayak di sambal gitu kan. Kalau misalnya di berkuah gitu ya nggak pedes juga nggak terlalu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya di sambal kayak gini tuh memang enaknya ini tuh memang pedes gitu. Cuman ya balik lagi ke selera masing-masing. Anak-anak itu tidurnya beneran deh teman-teman hari itu cuman kayak sebentar doang gitu ya, karena kan udah sore juga. Cuman ya aku nggak apa-apa teman-teman, anak-anak tidurnya sebentar gitu, yang penting mereka tuh dalam sehari itu wajib lah tidur gitu ya. Itu tadi teman-teman udah ketiduran sebentar terus balik lagi ke dapur ngejarin emaknya gitu ya. Nah ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kompornya kayak macet gitu teman-teman, ya ampun ya, ternyata nggak tahu kenapa gitu ya, kompor aku tuh satu tungku yang sebelah sini teman-teman yang ada wajannya itu kadang suka macet gitu loh teman-teman. Kalian ada kayak gitu juga nggak sih kompor kalian teman-teman? Padahal kayak di sebelahnya itu ya aman-aman aja gitu, tapi kalau yang di bagian sini tuh entah kenapa agak sedikit error kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang tuh nyalanya ya sekali cetek nyala gitu, tapi kadang juga malah berulang-ulang kali malah nggak nyala-nyala gitu.
Oke, dari sini aku langsung mulai aja masaknya nih teman-teman. Aku tumis bawang merah, terus juga cabenya. Dan ini untuk ikan yang difermentasinya ya teman-teman, ini yang aku baru jemput tadi. Ini tuh ikannya masih belum terlalu lembek banget gitu ya. Dia tuh memang kayak lembek gitu loh teman-teman, makin lama makin agak lembek. Pokoknya tulang-tulangnya itu juga semuanya lembek gitu teman-teman. Jadi karena memang kayak gitu ya. Dan ini juga dia tuh udah ada garamnya ya teman-teman, jadi dia udah asin, jadi nggak perlu ditambahin garam. Palingan kalau aku ya teman-teman, aku tuh cuman nambahin micin doang atau penyedap rasa doang sedikit gitu ya. Soalnya kalau misalnya banyak-banyak ya takutnya keasinan gitu. Nah ini kalau udah kayak gini teman-teman, tinggal dihancur-hancurin aja si ikannya gitu ya. Pokoknya dihancur-hancurin kayak gini, terus dipencet-pencet lah gitu ya. Pokoknya dihancurin sampai dia tuh hancur. Karena kalau misalnya ikan yang udah difermentasi kayak gini teman-teman, sampai tulang-tulangnya itu pun udah lunak gitu ya. Jadi makannya pun lebih enak gitu. Diuel-uel ke nasi anget rasanya tuh mantep banget teman-teman. Oh ya teman-teman, hari ini kalian pada masak apa nih teman-teman? Boleh ya share di kolom komen. Aku tuh kalau misalnya udah pergi wirid, aku tuh seneng banget kalau misalnya masakannya itu tuh yang simple gitu ya. Karena kan udah sore. Soalnya aku pulang wirid itu kadang udah jam 4 teman-teman. Karena di wirid itu kami juga ada ceramah ustadz teman-teman. Jadi kalau misalnya mulainya itu sih cepet gitu ya, sebenarnya cepet juga selesainya gitu, tapi kadang ya gitulah ya, disuruh datang jam 2, malah kadang jam setengah 3 sampai jam setengah 3 lah baru pada datang gitu ya teman-teman. Ya maklum lah teman-teman, jam ngaret gitu ya, makanya pulangnya kadang tuh juga udah agak lamaan. Oke deh teman-teman, di sini kita balik ke videonya lagi. Ini udah hampir matang teman-teman. Pokoknya dimasak aja sesuai dengan selera. Kalau ya aku sih teman-teman, ini tuh diapain aja tuh kayak enak gitu. Pokoknya di sambal dia agak kering kayak gini enak juga. Kalau misalnya nggak terlalu kering juga enak. Tapi kalau dia terlalu kering dia itu bisa awet gitu loh teman-teman. Nah ini aku masak sambal kayak gini doang. Palingan besok pagi buat pak suami itu masaknya telur dadar aja. Oke, alhamdulillah teman-teman masakannya udah selesai. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, berhubungan itu masih sore, belum malam ya teman-teman. Aku mau makan dulu karena aku tuh pengen menghindari yang namanya makan malam kan. Jadi aku mau makan dulu di sore hari. Nanti kalau misalnya aku udah makan, aku tinggal masakin aja lauk buat anak-anak dan ngasih anak-anak makan gitu ya. Pokoknya alhamdulillah udah tenang lah gitu ya kalau misalnya udah masak kayak gini. Oke teman-teman, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku ya. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, motivasi, dan juga memberikan semangat. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf banget kalau misalnya di video-video aku ada kata-kata aku yang salah ataupun perbuatan aku yang kurang berkenan. Aku minta maaf ya teman-teman. Dan kalau misalnya ada kritik dan saran, jangan lupa kalian tulis di kolom komen. Dan jangan lupa juga untuk berikan like kalian di setiap video-video aku yang kalian tonton. Oke deh, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.